Jadi berapa kok belanjaan saya kok? 12,5. Kayak lagi ngitung. Truk 2 sak. Semen. Truk 2 sak. Semen. Pasir 2 semen 2 sak. Pasir 2 kol. Kesik tuh. Kesik. Sama melinjo ya. Nyambung tuh buat ngebangun. Jadi emping bakar Pak, pakai pasir panas. Dia nyari kunci not karena lagu yang ini lagu tentang perpisahan karena ditinggal dengan kematian. Betul, dan tidak hanya perpisahan aja, kita ada di dua alam yang berbeda katanya. Tapi masih saling cinta. Jero euy. Kita mau nyanyi lagu dari Badai. Pasti berlalu. Adakah di sana aku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Mana ya lirik lah? Semuanya. Nah. Biarlah ku simpan sampai akhir nanti. Ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian. Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian. Ingatlah cintaku, kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Biarlah ku simpan. Udah ya. Tahu nggak kenapa gue salahin dari liriknya? Kenapa? Biar nggak kena copyright. Iya. Emang selama ini kita kena copyright? Hah? Selama ini kita kena copyright? Ya enggak. Maksudnya kan ini lagu dari Indonesia kan. Mas Badai. Betul. Kan. Biasanya kan Mas Badai rada strict gitu. Iya. Nanti lagi kita nyanyi lagu. Rada dilupa-lupain liriknya dikit. Lagu ini aja selain lagu Indonesia, lagu-lagu Maroko. Oh iya benar. Kan kita nggak akan kena tuh lagu dari masyarakat Zaire, Sierra Leone. Iya benar. Ini peta buta ya Pak, tebak negara. Tebak negara. Atlas. Kita belajar geografi sedikit. Aduh, ini sambil setting dulu Not. Apanya? Ini mic-nya. Oh mic-nya. Gak apa-apa, tapi sambil setting saya mau kenalin dulu narasumber kita yang baru sudah banget tidak asing lagi. Hah? Baru banget ya? Baru ketemu lagi. Tapi bukannya gak asing. Iya. Apa pasaran ya? Tapi kali ini beda, bajunya formal. Oh, formal. Sebel. Biasanya gambar orang utan. Gak bisa, itu yang gambar orang utan itu kalau di tuker. Iya. Itu kan kolektor pada ngumpulin tuh ya. Yang logo orang utan itu 300 juta katanya Pak. Seriusan? Duitnya. Wah ada duit segitu mah. Kaosnya. Bukan duitnya. Bukan kaos. Kalau duit yang orang utan itu. Tapi ini kita tumben loh, kapelan bertiga. Kapal bertiga. Kapal nggak bertiga dong. Kapal nggak bertiga. Iya ya, temanya hitam ya. Malah nggak janjian loh. Kalau orang berduka biasanya hitam. Oh, iya kan? Betul. Kalau lu datang kalau nggak hitam ya putih gitu. Sampai lupa. Sampai ininya hitam juga. Iya dong. Sampai lupa. Pengen. Mohon maaf. Ini tumblernya dari Citose. Saya mah Citato. Oh iya benar. Citato. Betul. Kalau Romo Aloy kan biasa spesial punya minumnya sendiri. Kasih aja Hen, kasih aja. Gak apa-apa Hen. Kasian nanti nggak punya sirik lagi. Iya, tapi kosong. Saya mah ada isinya. Saya juga ada. Anggur perjamuan ya mau dong. Apalagi ya, Son. Apa? Tumbler ini tuh udah pernah gua bawa gawe. Iya. Kopi dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Panas. Kalau gue yang dingin terus. Dingin terus ya? Dari Citose.
tumbler Citose. Mohon maaf. Berarti bisa dilipat juga dong itu. Enggak, bukan beda, itu kursi. Ini tumbler. Iya, makanya jangan sampai Bapak Ibu semua yang mungkin belum Iya. pernah tahu, Iya. nyangkanya Citose jualan tumbler. Bukan, ya. bukan. Jualan kursi yang Kursi enak. ini yang kita pakai. Betul. Oh, lupa ngenalin sekalian. Ada Romo Aloy. Yeay. Ini Romo idola. Wajahnya kekeluargaan lah. Apaan tuh? Familiar. Tidak Baru asing. mulai. Iya, Mo. Atulah. Kita belum masuk ini, Mo. Aduh. Aduh. Sebelum Anda mulai, saya mulai dulu. Baru Ya. mulai. Bukannya terkenal atau gimana? Familiar mah berarti Familiar. kekeluargaan. Kekeluargaan. mukanya. Iya, pokoknya apal banget lah kalau main ke Lembang. Lembang, betul. Di paroki. Saya mah di sana Lembang. nggak main. Ya orang-orang Oh. kalau main ke Lembang nyarinya Iya. Romo Aloy. Abis makan sate di depan tuh, Betul. sate Karmel tuh enak itu. Sama bakso. Bakso, Hmm. bakso beranak itu. Udah berapa tahun sekarang anaknya? Nggak tahu tuh bapaknya siapa itu. Tiba-tiba Tahu beranak. ya. saya. Nggak tahu bapaknya Iya, siapa. iya. Bener juga. Aduh, ini yang Ini spesial. kenapa tiap- hitam-hitam ini kita ini? Ini kita mau menggambarkan suasana berduka atau berkabung. Berduka. Karena berpisahnya manusia yang satu dengan yang lain. Yang Melalui satu kematian. Kita pernah ngebahas tentang kematian gak sih, Not? Pernah ya dulu ya? Pernah kan? Pernah. Ya? Tapi gak sama Mo Aloy ya? Sama kalau nggak salah waktu itu lebih ke purgatori pernah. Oh, iya. Sama Romo Juju pernah. Romo Juju masalah pernah. pemakaman, ya. Nah, Oh, lo mau jujur sering mimpin Iya. pemakaman tuh. Betul. Sama betul. satu lagi sebenarnya yang sering mimpin juga Romo adalah Setio. Romo Setio. Romo Setio. Romo Setio ada Ya itu sesuai tetap- wajahnya sesuai. enggak. Sesuai apa? Cocok pembawaannya. Iya, Aloy. untuk membawakan itu Betul. Iya. Nah, ini juga cocok sama Romo Aloy nih karena kita ngebahas tentang sesuatu yang sering terjadi di Ya. lingkungan umat Katolik. Tapi mungkin gini, kalau di negara kita, mungkin negara tetangga juga ya, Betul. yang namanya agama dan budaya ini seringkali beririsan. Ya. Gitu. Ada nggak usah, itu kan perumpamaan. visualisasi aja. Visualisasi. Kenapa nggak pakai talenan? Kenapa harus di atas? Boleh dong talenan. Jadi Agama kebudayaan. agama budaya. Budaya. Misalkan kalau saudara-saudara kita di Bali ada Iya. budaya ngaben. Ngaben. Ngaben, Ya. pembakaran jenazah. Mm-mm. Terus juga kalau di yang gua tahu nih ya, kalau di Tionghoa itu identiknya dengan kremasi. Betul. Yang gua tahu. Ada. Nah, gua sendiri masih saru nih. Hmm. Kremasi itu kategorinya budaya atau agama, masih saru. Hmm. Terus yang paling umum adalah dimakamkan, Betul. Tapi dikuburkan. kalau ngomong yang di Toraja ditanam di apa? Tembok, ditanam, tembok. di tembok Di masuk tembok. gitu. Bahkan ada unsur mistisnya kabarnya. Gitu. Jadi jenazahnya bisa jalan sendiri Iya. menuju ke bukit kayak bukit batunya itu tuh. Hmm. Terus menetap di sana. Lalu juga suka apa namanya dimandikan, bukan, iya maksudnya ditukar baju dan lain sebagainya Betul. di Ada momen-momen ritualnya tertentu. gitu. Betul. Ada yang tukar baju juga? Ada Ada. katanya. Dibersihkan, betul. gitu-gitu. Kalau memang Nah. mau ditukar baju bisa. Kayaknya gue itu kayak abis main bola. Bukan itu memang keringetan kalau Tapi itu. Son, kalau kita lihat di film-film ya, Iya. ini ngomongin di barat nih ya. Iya. Ada juga yang memang setelah dikremasi, Kremasi. rata-rata kalau di barat antara Iya. dikubur atau kremasi. Hah? Setelah dikremasi ada yang abunya tuh dibawa ke tempat yang mungkin tanda kutip pernah di-mention sama si almarhum. atau tempat favoritnya. Tempat favoritnya, lalu gitu ya. ditebar ke udara biar dia menyatu dengan alam. Nah, ada yang ditebar ke laut Ada. karena orangnya suka laut. Nah, Betul. pertanyaannya mau harga beras 1 liter berapa sekarang ya mah kalau di pasar Caringin ya? Mah? Kami kiloan sih. Kiloan ya. Kiloan. Itu Cianjur ya? Cianjur. Pandanwangi. Enggak. Pandan agak bau dikit. Jangan bahas beras. Hari ini temanya kita gula. Lu bahasanya beras, gula. Oh, gula. Saya dari Bulog. Aduh. Kalau gampang ngantuk tuh gula ya. Lain emang sekolot weh. Kayaknya gitu. Mau kita bicara soal Maaf ya Bapak Ibu buat sekalian. kita bicara soal kematian. Kematian kok ketawa-ketawa. Sebenarnya iya. Karena gue ingat Mo Aloy pernah mengatakan waktu itu tentang kiamat. Ya. Tema kita bahasan kiamat, bahwa kiamat itu bukan sesuatu yang menakutkan tapi pengharapan. Itu yang gue ingat. Wih, Artinya saya aja lupa loh. ada kok, nih ada rekamannya. Jadi artinya kalau kematian itu identik dengan pengharapan, maka harusnya kematian yang ada yang bilang kiamat kecil segala Ya, macam, ya, ya. bukan hal yang Kiamat menakutkan pribadi juga lah. dong. Kiamat pribadi. Berarti harusnya bukan hal yang menakutkan juga dong. Nah, kita bahas kematian nih Mo, termasuk sebenarnya kita berangkat dari umat Katolik. Itu kalau sudah meninggal jenazahnya diapain sih? Itu kan awalnya nih. Awal. Tapi ternyata bisa mulas banyak nih Mo. Kita bisa mulas tentang gula,
bahkan sampai Betul, sawi. karena gula bisa menyebabkan kematian. Iya, kalau berlebih penyakit Saya yang gula. nyapuin Pak, tenang. Jadi ada peranan bulu Iya. di sana ya. Oke. Mau kita berangkat dulu dari saat kita meninggal. Ya. Itu roh dan tubuh sudah berpisah. Itu definisinya betul. Iya, itu. Definisi kematian menurut Selesai. Gereja Obrolan Katolik. kita. Iya. Roh dan Tubuh tubuh sudah terpisah. roh kembali ke Bapa Sang Pencipta. Tubuh duniawi kita selesai fungsinya, dimakamkan. Nah, kita berangkat dari makam. Di Bandung tuh ada rumah duka apa? Nana Iya, Rohana. di Nana SP, Rohana, Nana Bumi Rohana, Baru. Bumi Baru. Ada yang di Boromeus juga. Boromeus ada. Ada lagi di Jalan Industri. Ah iya, bokap gue di situ dulu waktu Ada itu. lagi di Bumi Baru juga ada 2. Bumi Baru sekarang Ini sequel. Dulu. Sequel. Ah, iya. Dulu. Kayak Die Sekarang- Hard gitu. Iya. Sekarang Nih yang nunggu kota baru, triloginya. Bumi Baru katanya punya krematorium. Wah. Oh, Oh, iya. iya. Bumi Baru 1 jadi Oh, krematorium. yang bukan katanya. krematorium, rumah duka ya. Rumah duka. Maksudnya Kalau krematorium kan tempat mengkremasi. tempat mengkremasi. Nah, kalau di kamar mandi tempat keramas. Bukan. Iya benar Nggak sih, nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. Iya, Jangan betul. ketukar maksudnya nanti. Iya, Takutnya iya. dikeramas di krematorium. Kaget. Rumah duka lagi. Ada juga di Permaba sore. Ada Permaba tuh. tuh mana? Di Kebon Jati ya. Kebon kalau nggak Jati. salah. Apa itu Kebon krematorium? Jati. Rumah duka. Oh, rumah duka. Rumah duka. Nah, rumah Atau duka rumah duka bisa juga di rumah masing-masing Oh, iya, rumah yang pribadi. bener. Kalau saudara meninggal. kita yang muslim kan di rumah pribadi, di Bener. rumah di rumahnya. Kita yang juga Kristen bisa. juga ada sih. Heeh. Kalau kebetulan Tidak memang harus ke tidak harus rumah ke rumah duka duka. yang Di rumah juga bisa, Bisa. kebumikan bahasa ininya ya. disemayamkan. Semayamkan. Kalau di Semayamkan. kebumikan Bukan dimakamin ya. kubur. Nah, mau sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi Ini kita bahas gereja definisi Katolik. dulu nih. Definisi dulu ya. Jauh ya bahasnya ya. Sampai ke gula, sampai ke beras. Benar. Mau yang seharusnya secara aturan jenazah umat Katolik setelah meninggal dunia itu dikemanakan? Ini POV orang Iya Katolik ya. betul. Iya. Karena saat pertama itu kan ada yang bilang dimakamkan, dikremasi. Makam tuh kubur. Iya, dikuburkan. Oke. Dikuburkan, dimakamkan, dikebumikan itu kan sama Satu, lah ya. Sama. Nah, yang pertama itu harus diingat bahwa syarat pertama sebelum melakukan itu orangnya harus meninggal dulu. Betul, Mo. Iya, bener. Iya. Prinsip dasar ini. That's why Ah. kan harus ada surat keterangan dokter meninggal. Iya. Meninggal. Ini basic Betul. ini. Harus meninggal Betul, dulu. karena kalau tidak kriminal, Pak. kriminal. Atau istilahnya aduh gue capek setengah mati. Setengah Iya, mati juga setengah nggak boleh. belum, Harus belum. full. Harus full. Full. Dan dinyatakan oleh medis keterangan bahwa memang yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Gua kerja mati-matian. Harus ada surat keterangan medis. Iya. Itu Mana istilah. buktinya bekerja bahwa Kalau mati? cuma kebuka setengah gini, matinya setengah enggak itu. Harus Mati-matian. Itu stroke, Pak. Mati-matian kan pura-pura mati. Oh, iya, iya. Kan mobil-mobilan mobil bohongan. Mati-matian ya mati bohongan. mati-matian pura-pura mati. Oh, ngambil katanya mobil-mobilan. Iya, benar. Jadi harus Yang meninggal. ideal. Iya. Yang itu syarat. Iya, ya. syarat. Idealnya bagi orang Katolik itu dimakamkan. Kita ngomong Di- ideal. Ya, ideal, paling Artinya ideal. Itu bukan ada wajib di ya. Kalau kita bicara sejauh ideal. bisa diusahakan. Oh. Pas kalau ideal kan yang pertama kali diprioritaskan dong. Oh, diusahakan seperti itu dulu. Itu yang utama. Itu Oh. dimakamkan. Itu ada di KHK. Mau nunjuk ke mana sih itu? Di sini ada filenya. Di KHK. KHK, Kitab Hukum KHK. Hah? Kok ngulang? Kenapa enggak KHK hukum Kak? Kita hukum Kak Noni. Nih, Ya itu adalah apa mau bunyinya mau penasaran nih mau. pemakaman Buka gerejawi yang contekannya, paling tadi ideal saya tuh lihat. lagi dicas. Tadi coba Lagi tunjukin dicas. notes nih. Sekarang nggak bawa Lagi lupa. dicas. Ada dimakamkan. Itu yang Oke. ideal. Itu sebetulnya kita juga berdasarkan ada dokumen pemakaman gerejawi tahun 60 berapa saya lupa. Itu. Nah, kedua kalau itu tidak dimungkinkan masih bisa dikremasi tadi. Oh. Nah, Kremasi atau lainnya di luar makam? yang disebutkan kremasi dulu. Oh, kremasi dulu bahkan Mm-mm. disebut secara letter Ya, gitu. bisa dikremasi, tapi dikremasi juga ada yang lebih ideal lagi. Yaitu Dikremasi terus abunya dikubur, dimakamkan. dengan wadahnya ya. Ya kali abu Iya, ditabur. Berarti biasanya dengan ada. wadah si abu. Di Kusuma Bandung ada, Oh ya. di Ama Banjaran, Ya, TPBU Ama. betul. Cuma satu itu maksudnya. Iya, yang tempat pemakaman abu. Kalau yang di Laurentius itu apa? Itu kayak penyimpanan. abu. penyimpanan, bukan pemakaman Kalau itu. Kalau ini Pemakaman pemakaman abu abu di di Ama. Banjaran. Oh, Ada iya, pemakaman biasa, Hmm. ada pemakaman abu. iya. Berarti secara ukuran lebih kecil dong dari makam. Lebih kecil, segini paling. Kecil banget itu mah. Tapi kan dalam Pemakaman abu dengan pemakaman wadahnya Iya, dikubur. Oke. dimasukin peti juga. Oh.
Jadi abu terus wadah, masukin peti. peti, Nah, petinya kubur. dimakamkan. Kebayang kan Tapi kalau dimakam gua- memang bukan yang kayak makam biasa. Iya, iya. Di vertikal, lebih ke vertikal tanahnya. kebayang Kalau di kalau ama gua itu. yang Jadi mati. lebih ini enak nisannya. Kalau gue yang mati, Kenapa? petinya peti kemas. Iya, paling dimakamnya di gede bage, Not. Gede banget. Amit lu. Kayaknya double dia ya. Iya. Maksudnya yang double ya. Iya, lu belinya nggak bisa lobang, hektar. Pak Haji Dede. Iya. Oh benar, oke nya sih yuk. Oh, Anda tidak. Dikit lah. Nggak, boleh nanti silakan diangkat pakai eskavator. Pet, Nggak pet. Forklift. Oke, berarti Itu. kalau ngomongin idealnya, ada Dimakamkan alasannya dengan dong. jenazahnya. Apa alasannya? Pertama gini, Biblicalnya kesatuan tubuh itu tetap dihargai. Oke. Jadi tubuh yang sudah terpisah tadi dengan jiwa, kita kalau bicara jiwa dan roh itu dalam gereja Katolik sebetulnya sama. Oh, oke. Hanya Jiwa dan bedanya, roh, ya. hanya bedanya kalau dalam pengertian Katolik, jiwa kita pun sekaligus kemampuan untuk mengenal Allah. Makanya sekaligus rohani. Binatang punya jiwa tapi nggak punya roh. Oh, ya. Gitu. I Maka see. kan ada yang bilang tubuh dan jiwa. Paulus bilangnya tubuh, jiwa, roh. Nah, sebetulnya mah jiwa roh itu menunjuk pada entitas yang sama, hanya dimaknai lebih dalam karena ada rohnya rohnya juga. itu tadi. Nah, Oke. tubuh dan jiwa terpisah. Tubuhnya ini tetap diperlakukan dengan hormat. Enggak harus. Itu kalau Visual, militer. divisualkan saja, divisualkan. Kalau militer Kalau militer. harus ada Iya, hormatnya. Jadi misalnya anggota tentara, ya nanti ada pemahami kan. Iya, iya. Ini memperlakukan jenazah dengan hormat karena dengan tubuh itulah dia hidup. Oke. Allah pernah memberi kehidupan pada tubuh ini. Dan Oh. pernah bersemayam Maka di ketika sana. sudah terpisah ya kita menghormati. Tetap menghormati. Maka diperlakukan secara layak. Makanya kan beda dengan memperlakukan istilahnya bangkai binatang. Iya. Ya, Beda. kenapa lah manusia disebutnya bukan bangkai? Jenazah. Jenazah. Heeh. Benar. Mayat juga ya Konotasinya beda konotasinya aja beda. sih. Penggunaannya tidak harus pada tempatnya jasad. aja ya. Jasa. Jasad. Grup band itu saya tahu. Iya, Ada grup band. Di Bandung ada. Tapi coy, jasad dikuburkan. Kuburannya juga ada nama band di Bandung. kuburan, bener. Ada Iya kan? juga. Kenapa tadi nggak Komplit ya. nyanyi Di Cimahi lagu itu juga ya? ada pusat jasad itu. Apa tuh? Jasmani Angkatan Darat. Jasad. Beneran. Ada. Lewat dah. Jasad iya. Jasad. Jasmani Angkatan Darat. Ada tukang cuanki kan? Beneran ada tukang cuanki. Lewat di Cimahi ada. Jasa. Singkatannya emang begitu. Iya. Nah, karena kita pelakukan dengan hormat, mengapa pasti peti mati misalnya dipakein jas Iya. Oh iya, atau baju-baju yang rapi. bagus, make up, Iya. ya kan? Bahkan ada tukang make upnya khusus. Iya, ada make up Betul. jenazah juga ada. Perias jenazah. Gitu. Bahkan lebih indah gitu ya jenazahnya dibanding yang layat, no? Yang layak. Oh ya, misalnya kita Iya, ngelayat kadang-kadang iya, kan iya. pulang dari mana ngelayat, Ngelayat. nggak make up. Tidak serapi jenazah Iya, yang sudah jenazahnya saja didandani. dirapikan. Iya. Itu artinya kita memperlakukan jenazah dengan baik. Menghormati Menghormati itu jenazah. tadi. Oh, oke. Nah, lalu kita akan mengembalikan jenazah itu pada abu menjadi abu. Engkau berasal dari tanah, gitu. Adam. Jadi dan artinya tanah. memaknai biblikalnya adalah seperti yang tercantum di Iya. kitab suci kita, dari tanah kembali Berasal dari tanah. Makanya idealnya Mm-mm. lakukanlah seperti itu. Kembalikan ke tanah. Menarik kalau Romo Aloy bilang bahwa yang setelah yang ideal, Ya. kalau tidak memungkinkan boleh dikremasi. Kenapa bahasanya tidak memungkinkan? Mau apakah Ada memang dua. Ini yang lama. Masih. Enggak, jadi yang kanan. Ini yang lama. Iya, ada dua ya. Jadi ada dua. yang Yang ini yang Bapak Ibu. Ya, saya mau begini bodo amat dong. Iya, terserah kan. Suka. Tangan saya mau Iya. ngapain juga Iya, kan. mau Iya, benar. yang ini. Iya, saya juga mau gini sepanjang podcast. Silakan. Setidaknya ada dua alasan ya. Ada dua alasan. Yang pertama soal budaya juga. Oke. Karena ada budaya-budaya yang mempraktekkan dengan cara kremasi itu. Nah, asal maknanya tidak boleh melenceng dari ajaran iman Kristiani. Itu juga disebutkan tidak boleh orang menghendaki saya nanti kalau meninggal pengennya dikremasi. Tapi alasannya bertentangan dengan ajaran iman. Misalnya, contohnya, saya dikremasi itu nanti pengen abunya tadi ya Disebar. disebar supaya saya menyatu dengan alam. Oke. Gitu. Nah, itu bertentangan. Kenapa? Karena menurut ajaran iman kita, jiwa itu masuk kepada kekekalan. Iya. Oke. Sudah beda lagi dimensinya. Betul, ya. Gitu. Nah, itu bertentangan. Nah, maka juga ada hukumnya. Kalau orang itu dengan jelas ingin dikremasi dengan alasan yang bertentangan dengan ajaran iman Kristiani, itu tidak boleh dimakamkan secara Katolik, pemakaman gerejawi.
Misalnya requiem itu. Walaupun dia seorang Katolik. Kalau sudah dengan Statement. jelas pas waktu dia masih hidup dia mengatakan saya pengen dikremasi karena alasan yang tadi bertentangan dengan ajaran iman. Bagaimana kalau kondisinya keluarga akhirnya mengabulkan kremasinya, tapi kan iya dia sudah meninggal juga, jadi alasan itu sudah diabaikan. Apakah itu jadi hal yang diperbolehkan? Nah itu nanti masuknya kan penyimpangan ajaran dari yang bersangkutan. Dari yang bersangkutan karena kehendak dia saat masih hidup mengatakan itu. Dia mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan iman Katolik kan berarti. Iya. Walaupun keluarga ya udah kremasi aja dulu misalnya sesuai keinginan Kalau dia, nanti keluarga kita kan nanti persoalannya mirip dengan misalnya ini yang meninggal bukan Katolik. Keluarganya Katolik semua. Iya. Pengen dimisahkan Katolik nggak bisa ya kan juga, tidak bisa. karena yang meninggalnya. Yang meninggalnya. Karena kita misa requiem itu memang utamanya untuk mendoakan yang meninggal. Yang meninggalnya, bukan keluarganya. Keluarganya samping, efek samping lagi. Tapi kebayangnya kalau lu misalnya requiem yang didoain keluarganya, coy. Dia masih hidup. Keluarganya cilang-cilang lah. Yang meninggal belum Kenapa kita? Salah nama. Tapi ada gini, ada beberapa keluarga yang terutama di Chinese ya, gitu kan, dengan background keluarga besar gitu-gitu. Rata-rata kalau zaman dulu kan dikubur. Ada kuburan Cinanya tuh tanda kutip ya. Tapi karena sering kali zaman sudah berubah dan orang ada anaknya yang dikremasi, ada akhirnya pada di akhir periode gitu, barangkali takut nggak keurus dan lain sebagainya, yang jasad-jasad yang sudah dikebumikan ini kembali dikremasi, digali lagi dikremasi, dan akhirnya dilarung juga misalkan di laut, biar dilarung apa? Dilarung, dibuang ke laut. Dalam artian tanda kutip biar menyatu dengan keluarganya yang lain. Atau biar gampang ini, suami istri, si suami mah udah gua kremasi aja, istri saya mah takut dikremasi kok kayaknya jasad udah beres meninggal masih disiksa juga dibakar misalkan gitu ya. Padahal udah nggak kerasa. Mau dikubur aja. Nah ini sebagai anak baiknya gimana nih, Mo? Kalau kita tadi itu yang soal kremasi juga ada faktor itu juga, sama yang ini soal keterbatasan lahan. Ya. Oh itu faktor sosial. Ada juga, ada faktor itu juga. Karena kan tanah makam aja paling nggak 1x2. Iya betul. Normal. Nodi? Sama, 1x2, cuman kilometer. Wah, kepalanya di mana? Hektar Pak minimal Pak. Sebelum kilometer ada hektar dulu, ingat ya. Jadi kasih ke hektar aja juga udah penghinaan loh. Langsung nyetop angkot kemana? Mau ke bagian pinggang. Payung satik mang, caket payung udah kemana, ke pinggang, gede banget. Tapi betul ini kisah nyata juga ya. Itu alasan praktis sebetulnya. Karena tanah mahal, nanti perawatannya, terus kan nanti sekian tahun kan harus diperbarui lagi toh. Bayar pajaknya lagi. Nanti kalau enggak kan bisa dipakai sama yang lain. Nah, dipakai sama yang lain kan ditumpuk lah dan lain sebagainya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kita pikir mau ya, kondisi makam, kita ngomongin makam nih. Kondisi makam yang tumpang tindih segala macam itu kan sudah tidak berpengaruh ke ini, terlepas dari sosial ya, maksudnya kenyamanan diri gitu. Tapi sebenarnya kan ya tubuh orang yang meninggal juga sudah tidak merasakan apa-apa, tapi memang kondisinya harus demikian. Nah, cuman tadi ada soal rarasaan. Nah, itu bisa dikesampingkan nggak sih, Mo? Rarasaannya yang sudah sebenarnya kan sudah tidak pengaruh ke apa-apa, bukan? Iya, tergantung orang yang merasa jadinya. Subjektif sekali ya berarti. Nih, kisah nyata saja, bapak ibu saya kan udah almarhum dua-duanya. Ketika bapak saya meninggal, pas hari ini nih 9 tahun yang lalu. Wow. Terus ibu saya meninggal 2021. Ibu saya sebelum meninggal emang ngomong, nanti mama mau dimakamkan ditumpuk saja dengan papa. Karena papa udah lama kan. Jadi asumsinya kan sudah hancur. Sudah hancur. Mama yang minta ditumpuk. Digali itu berarti. Makam bapak digali. Iya. Lalu ditumpukan jadi satu liang gitu. Supaya karena kan kalau itu kan makam umum ya. Jadi sebelahnya udah ada yang ngisi. Gitu. Daripada nanti jauh, udahlah satu aja. Malah diambil maknanya kembali disatukan dalam makam gitu. Jadi dalam hal itu, apakah kami merasa kok nggak tega? Ya enggak. Bahkan mama sendiri yang meminta, mama saya yang meminta. Anggap wasiat lah tanda kutip begitu. Ini berarti untuk orang-orang yang hidup makna psikologisnya lebih mengena ya, Mo, karena Iya, ada faktor perasaan tadi. Bagi sebagian orang mungkin kok nggak pantas, kok nggak etis gitu, kok kayak nggak sopan. Tapi mungkin bagi yang lain memikir udah biar praktis. Mungkin biar. Jadi tergantung masing-masing aja. Padahal pada akhirnya ya, setelah berapa lama semua orang akan lupa tuh kejadian itu. Ya misalkan ribut-ributnya nih keluarga berat, udah jalan setahun 2 tahun ya sudah. Pada akhirnya kan gitu ya biasanya. Bisa, karena mungkin karena ini ya psikologis. Mungkin rasionalisasi ketika kita belajar
Tapi kalau kita berada di pihak keluarga yang berduka, Iya, mungkin iya. akan lain ceritanya. Betul. Beda POV gitu ya, beda Iya, pandangannya. Oke, itu dikuburkan. Nah, Dikuburkan. salah satu alasan kenapa Simo kalau di iman Kristiani ya dikubur tuh harus pakai peti Mo. Kenapa tidak langsung jenazah menyentuh tanah? Kalau ya saudara-saudara kita umat Muslim kan langsung tuh jenazahnya menyentuh Hanya ada kain tanah. kafannya. Nah, kenapa kita harus menggunakan peti? Nggak pakai kemas, peti. Peti. Saya pagar dulu, takutnya Anda kesana nggak pakai kemas. Kenapa harus peti dan kenapa nggak kemasan aja gitu? Ya kan? Kemasan. Ya contoh dipalastikan gitu kayak Oh iya, Westbrook gitu. bubble wrap. Pokoknya kalau udah diterima tolong di video. Anti Kalau nggak terima komplain. anti benturan. Dan petinya tuh pasti ada gambar Last Supper. Oh iya, betul. Yes, betul. Apa sih Mo alasan kenapa harus pakai peti? Nggak Kalau boleh langsung. Tuhan Yesus sendiri itu pakai peti nggak dimakamkannya? Tidak. Tidak. Diletakkan Iya. di Itu. atas batu. Makam batu lagi. Betul. Di Malang ya? Batu. Sebelahnya kebun apel. Jatim Park. Batu. Iya, artinya Tuhan Yesus sendiri dimakamkan menurut adat Yahudi. Berarti Itu diletakkan. kebudayaan itu Iya, kan harus mempengaruhi. Jadi peti itu bukan suatu konsep iman Kristiani ya? Peti. Sebenarnya. Tidak pernah dibahas juga ya kan? Beda-beda. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah juga. Kita belum pernah nanya juga kenapa ada petutup peti di misa requiem misalkan gitu. Ada misalnya Mungkin itu ya bagian tadi itu ya, bagian dari memperlakukan jenazah Jenazah. itu ya. Dengan layak itu tadi. Mm-mm. Mungkin di kita melihat jenazah ini propernya itu mungkin ya asumsi aja nih, propernya itu diletakkan bersama dengan petinya dan petinya tidak akan digunakan lagi kan? Iya, Ikut masuk iya, ke ikut masuk. liang lahat. Mm-mm. Ya, walaupun kalau Bapak Ibu umat ada alasan boleh di kolom komen loh. Ini satu pertanyaan yang Iya, mungkin kita belum Mungkin dengan ketemu. mudah dibawa kali. Make sense. Mudah dibawa. Saat proses Atau pemakaman. juga Artinya kan jenazah yang di kita itu kan tidak ditutupi semua toh. Oh, Ya. tidak di Artinya kalau- wajahnya kan kelihatan. Betul. Gitu. Malah Tidak dibungkus dipakaikan Iya, iya, dipakaikan pakaian biasa Iya, gitu iya. kan. Ya lebih bagus aja gitu ya Pak Yang tampilannya. mungkin kita gitu. untuk kemudahan Membawa. membawanya. Opung gua di Medan ya, petinya ada kaca di bagian wajah. Oh Jadi- iya. Jadi supaya Meskipun bisa dilihat ditutup, walaupun ditutup Bagian wajahnya dibuka. Di- nggak dibuka gini mau lapisan kaca. Jadi part Ada. wajahnya itu ada. Yang ininya kaca, Hah? tapi sebenarnya bisa ditutup Betul. kayu juga. Oh, bisa Ada ditutup kayu pintu. juga. Ada Pintunya bisa kayak buka pintu. Supaya tutup tetap gitu bisa ya. melihat wajahnya. Iya. Nah, kalau bahkan di kampung halaman nyokap gua Itu di yang Medan. kayaknya tipe harga Bukan, apa? ini kan bukan saya Kita nggak ini jualan Mo. betul. Tapi beda, memang Senin beda-beda. harga naik, memang Senin harga naik, tapi kita belum butuh. Belum butuh. Makanya Minggu jangan Senin. Nah, kalau di kampung halaman nyokap gua itu diletakkan nggak dikubur. Oh. Jadi bikin bangunan semen gitu ya, tinggi, iglo. Kayak iglo Iya betul. bentuknya. Bangunan gitu semen, terus peti dimasukin. Iya. Oh. Terus Jadi memang ada dikunci, faktor digembok. budaya. Budaya bener. Tidak Digembok, bro. Tidak selamanya lalu ditimbun ya, ditimbun Iya, dengan ditimbun, tanah ditimbun. itu tidak. Apalagi salju. Kita kan nggak ada Jadi sebetulnya salju. cara pemakaman ini masih bisa mengakomodasi budaya, tapi perlu digarisbawahi tadi yang paling penting adalah jangan sampai maksud dari Iya, jenazah itu diperlakukan itu bertentangan dengan ajaran iman. Nah, Oh, jadi garis Gitu. bawahnya di situ. Nah, Bukan masalah gimana. supaya gimana? nyambung. Iya, iya. Nah, tapi bukan sekedar bukan masalah gimana, tetap ada hubungannya karena bagaimana kita memperlakukan itu kan juga terkait dengan makna yang kita percayai. Iya. Maka tadi yang ideal kenapa dikebumikan, dimakamkan? Tadi iman tadi berasal dari tanah dia dan kita kembalikan ke tanah. Ada nyambung makna itunya. Nah, Oke. kalau udah bicara soal tadi yang di Toraja, lalu ini Bali. itu banyak faktor budaya yang masuk Iya, juga. betul, Nah, betul. cuman tadi tetap dipertahankan jangan sampai menyimpang dari jalan iman. Maksud atau makna dari Iya, iya, tindakan iya, iya. pelakuan jenazah itu. Walaupun yang bisa menelisik maksud kan ya Tuhan ya ke hati kita ya. Ya, kita yang Mm-mm. memang Atau harus bisa jadi juga membentuk hati. saya tidak tahu ya kan banyak budaya ya. Iya, iya. Apakah memang ada budaya yang jelas-jelas maknanya berbeda atau bahkan bertentangan dengan ajaran iman Kristiani? Saya belum tahu, belum sedalam itulah, sebelum mempelajari sebanyak itu. Barangkali kalau Bapak Ibu umat ada yang tinggal di daerah Toraja, Yeah. di daerah Sulawesi ya, dan juga barangkali di Bali yang Katolik nih, kita pengen tahu dong gimana kalau misalkan ada yang meninggal dari suku keluar- Bali Su- tapi iya, agamanya Katolik. 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 Ah, iya, Kayak iya. misalnya- agamanya atau ada suku Toraja Iya, agamanya iya, iya. Katolik. Nih misalnya saya pernah di waktu Fatal ya, Yeah. menjalani tahun orientasi pastoral. Hmm. Itu yang meninggal Katolik Hmm. Tionghoa.
Ya. Oke. Tapi kan Tionghoa setahu saya banyak juga mazhabnya. Iya. Oh, Mazhabnya. mazhab. Ya, Om Saif ini Mazhab ini bukan pelaku sejarah. bukan mess up ya. Oh, bukan. Mazhab. Mazhab. Dari logat aja kan ada yang Hokian, ada yang macam-macam ya. Betul. Nah, keluarga ini Katolik semua. Yang meninggalnya pun. Yang meninggal Katolik, keluarganya juga Katolik dan dimisahkan Katolik. Dari rumah duka ke makam itu tidak jauh dan mereka tradisinya tidak pakai ambulans, Oh. pakai apa? Kereta kencana itu. Oh. Terus jadi jalan kaki. Kereta kencana. Kereta kencana. Kayak film Susana. Oh, Kereta kencana. itu kan sate, Pak. Bukan. Iya, gue juga ingatnya sana kalau Susana. Kayaknya ada banyak deh film Susana. Ini kereta kuda. Pak, kereta kencana mah Tapi ini nggak pakai kuda. raja, Pak. Yang gimana sih? Cinderella pun tiba. Iya. Dengan kereta. Model kayak ya apa sih mirip Delman Iya, kan? iya, Cuma iya. ya lebih anggun lah. Ya kayak royal. Iya, gitu, lalu kerajaan. yang lainnya jalan kaki. Mungkin 2 kilo 3 kilo lah dari rumah duka itu di arah ke makam. Ke pemakaman. Di depan itu kayak semacam ada four ridernya, Oke. 2 orang. Hah? Dia selalu standby di tikungan. Tikungan jalan. Iya. Nah, ketika rombongan jenazah melewati tikungan itu, mereka bluetooth. Iya, di stop ya. Bluetooth. Hmm. Terus sampai lewat lagi, terus dia lari lagi ke tikungan berikutnya. Jenazah lewat, bluetooth lagi. Terus saya tanya, ini maksudnya apa ya? Aku bluetooth. Oh, supaya jalannya diluruskan. Oh. Maka apa simbolnya itu? Bluetooth di tikungan. Gitu. Nah, pertanyaannya, ini bertentangan nggak dengan ajaran iman Katolik? Iya. Ya, menurut saya tidak. Artinya memang kita berharap supaya yang meninggal ini sampai pada Bapak kan? Iya. Oh iya. Gitu. Tapi bahwa ada faktor budaya untuk mengungkapkan iman itu, Iya. ya itulah ungkapan budaya mereka. Tapi Iya. maknanya tidak bertentangan dengan ajaran iman Katolik. Gitu. Ya sudah, buat saya kekayaan juga. Nah, Iya, kalau iya. kita mau menelisik budaya-budaya akan banyak sekali. Iya. Apalagi di seluruh dunia. Yang Iya, di Afrika ingat nggak betul. petinya di bawah joget dulu? Iya. Gua Itu sering gimmick atau beneran sih? Nenet. Pakai kacamata hitam. Iya. Itu Coba tahu tahu itu. Bapak Ibu ada yang di Afrika. kasih tahu dong. Kita. Itu beneran apa? Buat konten doang ya? Kalau di suku Batak bahkan ada seperti itu juga loh. Kita nortor di sekitar peti, betul. Jadi kan kalau di suku Batak itu orang meninggal dengan usia tertentu itu dirayakan. Karena dia sudah mencapai usia sudah sukses. Kan saya Sudah pernah anak cucunya. pernah di Oke deh, kolot kan? Ih, sombong amat. Itu mayoritas Kita juga tuh pernah ke sana. sebelum banjir besar. Banjir besar. Sama tante sama John. Zaman Mantap. Zaman Nabi Nuh atau Mereka yang menanggung Saya- lagi banjir sekarang. Saya pernah memimpin misalnya QM kan, lansia itu, orang Batak. orang Batak? Nah, posisi jenazahnya tuh tangannya lurus. Maksudnya? Tangannya begini. Kan umumnya kan biasa gini megang Oh, gitu. rosario Oh, iya, ya. ini lurus, ini lurus. Saya tanya, "Pak, kok ini saya baru lihat ini kok jenazahnya tangannya begini." Oh, ini kamu, ini karena sudah selesai semua. Oh, Sudah iya. punya anak, punya Sudah mantu, cucu. punya cucu. Iya. Jadi kayak Oh, lengkap hidupnya. tanda kutip tugasnya di dunia itu sudah paripurna. Istilahnya tuh sahur matua. Oh, kalau makanya di Batak plong iya. gitu. Nah, kalau ini berarti kira kurang lebih masih ada tanggungan lah. Iya, Oh. Gitu. Ada Ini kata makna dia loh ya. budaya, Kata betul. Son. Kan Anda saya belum mengalami itu sih. Saya belum. Kan Belum Sony, pernah. masalahnya Sony pejabat. oh iya. Peranakan Jawa Batak saya. 50% dia. Tapi waktu saya ingat gue waktu gua ngelayat ke bokap lu ya Son. Bokap gua gini. Ya, tapi posisinya waktu itu masih kayak di atas peti atau gimana ya? Atau udah di dalam ya? Bokap gua di dalam peti. Udah dalam di dalam peti peti. Cuman belum ditutup. Kan? Belum Belum ditutup. ditutup. Ya? Oh, Nah, itu aja beda ya. Iya, iya, benar. Iya, Gitu. Ada makna Apakah budaya. bertentangan? Oh, tidak. Maksudnya, wah, menarik juga nih makna budayanya ya. Wah, saya nanti pengen dimakamkan begini boleh nggak? Boleh. Lebih santai lagi maksudnya. Khusus Romo Aloy boleh. Nggak ada beban hidup. Boleh. Nanti kita bikin surat ke Bapak Uskup. Tapi petinya nyamping begini. Terus Pak Uskup, halah. Jadi ini mah Bapak Uskup kalau misalkan sampai ada apa-apa sama Romo Aloy ya, ada di tayangan ini menit ke 33. Dilihat pesan terakhirnya. Saking plongnya gitu ya. Pas baca requestnya, kayaknya kremasi aja deh. Banyak gaya banget. Banyak kayak. Berbicara kremasi, Son. Ini kayak bokap gue nih di Iya, iya. kremasi. Oh, bukan lu kremasi. Iya. Tapi di ini nggak? Di Tempat kayak Laurentius gitu. Enggak. Di penyimpanan. Di Larung ke Oh, Larung. laut. Nah, Ya. tapi tadi Romo Aloy bilang dari tanah kembali ke tanah, simbolnya ya, Iya, iya, maksudnya iya. menuju ke Yang paling sana. ideal tuh. Yang paling ideal. Tapi ketika ngomong Larung dan dibuang ke laut tuh ya,
apakah tetap kembali ke tanah hitungannya? Makanya lu waktu itu ke Pangandaran itu bukan beda ya? Ya, itu mah hanya untuk sekedar ya anggap nyakar karena laut mah kan di mana-mana juga. Oh, jadi bersatu. dimanapun. Iya. Kan sorry, Not, itu waktu itu bokap yang minta atau keluarga Nggak, memutus? memang kayaknya budayanya. dulu pernah ngobrol sama nyokap, bokap tuh Pengen aja kalau ada umat yang meninggal gitu ya. Ribet dikubur mah kayaknya enak. Nah ya, sama praktis nih. Oh, iya. Praktis. Nah kalau yang dikremasi itu tadi pertama yang ideal dikuburkan lagi abunya, yang kedua disemayamkan di tempat penyimpanan abu itu kayak Laurentius lah misalnya ya. Paulus juga ada. Waringin kayaknya ada juga ya. Waringin ada. Caringin yang nggak ada, itu pasang. Caringin enggak. Itu mah beda tomat, cabe. Iya. Nah yang ketiga baru dilarung. Jadi dimakamkan. Ini kalau di abu ya, abunya dimakamkan yang pertama, urutan 1. yang kedua disemayamkan di penyimpanan itu, yang ketiga baru dilarung. Kalaupun dilarung harus utuh juga dengan gucinya. Dengan wadah tidak disebar gitu. Dan juga tidak boleh misalnya anaknya 4, abunya dibagi 4, simpan masing-masing. Itu tidak. Boleh. Nah, kenapa kita tetap yang awal tadi saya sebut kesatuan tubuh tadi. Iya. Kita tetap menghargai kesatuan tubuh. Dan tempat terakhir pesemayaman tubuh tadi, jenazah tadi dalam bentuk apapun, entah dimakamkan atau abu, itu memang hendaknya tetap menjadi tempat doa. Iya. Itu. Makanya kalau diperhatiin misalnya gereja-gereja kuno, apalagi di barat ya, itu dekat dengan makam. Iya, benar. Ya, Indonesia juga Bandung misalnya. Ratista, Ursulin. Iya. Cimahi Kekov, Pandu. Iya. Pandu jelas. Kan ya. Supaya pemakaman itu memang menjadi tempat doa, bukan tempat klinik. Apalagi tempat buat pacaran. Sepakat. Apalagi buat pacaran. Nah, tapi apakah harus mendoakan yang meninggal di makam tempat dia terakhir dikebumikan? Ya tentu tidak. Bisa dimanapun. Hanya kan ini soal rasa lagi nih. Lebih afdol kayak. Soal afdol nggak afdol aja. Betul. Kalau disimpan di rumah, abu nggak mau dikubur, nggak mau disimpan, nggak mau dilarung, pengen dibawa pulang, simpan aja di rumah biar bisa kita lihat. Nah, ada yang gitu. Tidak ideal itu. Tidak ideal. Sebaiknya dikonsultasikan dulu ke pastor paroki. Ordinalisnya, pastor paroki atau ordinalis karena wilayah. Aturannya itu tadi ya. Lebih baik karena sudah tidak ada makna supaya secara abu. Supaya tetap menjaga tadi suasana doa tadi loh. Suasana tempat itu menjadi tempat doa. Takutnya malah jadi klinik di satu sisi. Apa lagi apa. Iya. Kalau enggak doanya ke si abu gitu loh. Nah, itu juga penyelewengan jadinya kan. Jadi penyelewengan bukan yang meninggal yang menyeleweng, yang hidup. Iya. Karena berdoa ke orang yang sudah tidak terus ada, jadi semacam wasiat, semacam jimat. Nah, itu kan yang lalu salah ya. Makanya walaupun bukan lantas disarankan tidak ya menyimpan abu orang meninggal di rumah, itu disarankan untuk tidak, karena itu tidak ideal gitu ya Mo ya. Nah, Mo ada anggapan juga kadang untuk saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan tubuh tidak lengkap, kecelakaan segala macam. Suka ada yang tubuhnya nggak lengkap nih. Atau misalnya ya kayak yang baru-baru kecelakaan pesawat nih, bukan hancur tubuhnya misalnya. Atau bahkan tidak ketemu. Terseret di laut. Iya, hilang gitu. Itu bagaimana cara kita ada ritual memakamkan yang ideal untuk tidak ada ya kan, tubuh fisiknya kan tidak ditemukan. Jadi kita prosesnya seperti apa yang bisa kita lakukan? Requiem tetap bisa. Bisa arwah. Itu bisa, tetap berarti bisa. petinya kosong, Mo, ketika di rumah. Enggak, tidak usah ada petinya. Tapi kan bahwa kita merayakan Ekaristi dengan intensi utama mendoakan yang meninggal itu demi kedamaian jiwa dia. Bahwa jenazah fisiknya tidak ada, ya mau gimana lagi? Asal tadi sebisa mungkin memang dipastikan bahwa memang wafat gitu. Kalau masih dalam pencarian mending jangan dulu bikin bisa requiem. Iya benar juga. Udah pasti ya belum tahu ya, tim saya belum ngabarin. Ada kisah nyata nih. Ada tokoh agama sebetulnya ya. Dia membawa sepeda motornya itu ke pantai. Lalu helmnya ditinggal di situ, motornya tinggal di situ. Lalu dia menghilang. Menghilang. Tinggal motor doang sama helm. Mungkin beberapa barang lain di pantai. Lalu semua orang menyangka dia meninggal dunia. Iya, hanyut atau apalah gitu ya. Maka udah dicari beberapa hari ya, mungkin ada prosedurnya ya, beberapa hari tidak ditemukan, dinyatakan meninggal dunia. Akhirnya tuh misa untuk mendoakan dia itu. Ternyata lalu ditemukan di Bali atau di mana itu dengan cewek lain.
Plot twist saya nggak nyangkain. Terus ngapain dia naruh motor? Kalau yang begitu Biar gue dia nggak yakin, meninggal, biar dia mungkin bisa kawin lagi apa gimana nggak tahu lah. kalau gitu gue yakin ya yang jadi keluarga juga biarin deh. Bisa requiem aja. Beresin mo. Percuma. Lu pulang juga mati lu ketemu gua. Jadi dibalik ya, bukan misa 40 hari meninggalnya, misa 40 hari menjelang. Menyambut. Dikit lagi lo pulang mati. Mo, tapi nggak ada bedanya sebenarnya kondisi tubuh seseorang saat sudah meninggal lengkap, tidak sempurna. Ya sekarang kondisi yang membuat dia meninggal kan kita tidak bisa prediksi, tidak bisa memperkirakan ya. Kalau lalu ya amit-amit terjadi sesuatu pada orang itu yang menyebabkan kematiannya sehingga juga menyebabkan tubuh dunia hancur. Tubuh duniawinya hancur ya. Terus mau diapain lagi? Tapi kalau jiwanya ketika ini obrolan cerita rakyat ya. Kalau katanya meninggal kecelakaan, tidak sempurna badan dan lain sebagainya, rohnya juga katanya tidak jadi sempurna atau Lah, gimana? jangankan yang meninggal dengan kondisi badan yang maaf tadi sebutannya tidak lengkap gitu ya. Lah kalau memang dari awal nggak lengkap gimana? Oh iya. Oh iya betul. Karena cacat lahir ya. Iya misalnya dari awal gimana? Itu berarti kan gagasan itu tidak relevan buat iman kita. Oh oke, masuk akal. Nah, dan memang iman kita tidak berkata begitu kan? Sudah beda dimensi. Dan apa kata Tuhan Yesus kan, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tidak kawin dan dikawinkan. Intinya tidak lagi menggunakan kategori duniawi, termasuk tubuh duniawi. termasuk tubuh duniawi. Ini, misalnya, ini tadi kan kita ngebahas Nodi. Siapa Doni lagi. Gendut Doni. Dibalik Nama Not. striker Nodi. Ya. Dibalik Not. Nama samaran itu nama samaran. Enggak dibalik Not. Ini kan Nodi, balikin Doni. Gabungan Sony dan Nodi jadi Doni. Doni ya. Untung judul acara ini Rumah Noni bukan Rumah Doni. Jadi gini Not. Kebalik. Sekarang ada kategori Nodi besar, Sony kecil misalnya ya, contohnya. Di surga kan tidak ada. Tidak ada lagi apa istilah orang gemuk, kurus, tinggi, tunggu kiris. Keselepet. Nggak ada orang keselepet di sini. Cadel nggak ada. Apa Nggak kulit ada. putih, hitam, coklat, hitam Nggak putih, berwarna monokrom nggak ada. Itu duniawi. Itu duniawi ya. Apa asam urat, kolesterol, gula darah Lah tidak ada. curhat. Tidak ada. Bahkan bir juga nggak ada sob katanya. Soalnya ada lagunya. In heaven there is no beer. In heaven there is no beer. Tapi kan Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Ada kali. Nggak disimpan aja buat malam tahun baru. Emang Romo Aloy. Jadi tubuh kita ini memang akan kita tinggalkan. Sudah menjadi ya, makanya dalam kredo syahadat di bagian kalimat akhir itu, syahadat pendek lah ya. Iya. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus. Kudus, Persekutuan Persekutuan Para Kudus, pengampunan dosa. kebangkitan badan. Nah, kenapa kebangkitan badan bukan kebangkitan jiwa? tubuh kita Tubuh. karena fisik tubuh. Iya, artinya memang kita akan mengenakan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, karena patron kita adalah Tuhan Yesus. Keren pisan. Kalah. Nah, tetap jempol. tetap jempol. Benar, patokan kita kan tubuh mulia Tuhan Yesus sendiri yang satu sisi sebagai pribadi tetap sama. Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, bukan orang yang lain. Iya. Tapi di sisi lain tubuhnya bukan tubuh yang lama. Kenapa? Tubuh yang lama bisa mati. Iya. Tubuh Pasti yang baru, mati bahkan. tubuh yang baru Kekal, tidak ya. dapat binasa. Tidak dapat Nah, binasa. itulah tubuh yang mulia. That's why. Cuman kayak apa? Nggak Tidak ada yang tahu. Nah, kita berarti kan buat umat yang belum tahu nih istilah kebangkitan badan kok kayak dengernya Bukan kayak apa zombie, gitu ya. gitu. Bukan. Maksudnya ini loh yang barusan Makanya Romo nanti bilang. kalau gagasannya begitu, nah ini pertanyaan real juga. Ah. Udah beberapa orang yang terutama punten kaum lansia. Iya, Romo saya tuh umurnya udah 70 sekian. Ini kan udah bongkok, keriput, ini udah sakit. Nanti kalau saya masuk surga, di surga badan saya kayak gini terus nggak? Ini beneran ada yang nanya begitu. Karena kekhawatiran begitu Iya, ya. mungkin tidak tahuan juga. Iya. Makanya saya berbangga hati tuh memberikan kabar gembira
Oma tenang aja, di sana mah nggak ada bongkok. Ini Oma sekarang pakai tongkat, pakai nggak kepake di sana mah. Kursi roda nggak ada. Jadi mindset kita tuh penting ya untuk Iya. bisa membedakan tubuh duniawi Iya. dan nanti Betul. itu Nah, bukan tubuh yang duniawi sama. kategorinya apa? Tubuh butuh makan, Betul. butuh minum, untuk berkembang biak butuh kawin, Iya, gitu. iya, iya. Nah, di sana tidak ada, butuh istirahat tidur. Sana tidak ada. Gusal Priadi bener tuh. Mungkin Akankah di sana badanmu tak sakit lagi ya kan? Nah, Iya, sakit iya. tuh kategori dunia. Iya, Betul. jadi kalau di sana sudah tidak ada Sakit lagi. sehat. Nah, kayak ini nih kan ada apa? Ada joke juga ya. Sebenarnya di dunia ini hanya Mana jok motor? joke, joke. Saya kalau kursi kan jelas joke. Citose. Sama joke mah Oh joke. iya. Kalau kursi yang enak ini Iya, Citose. Citose. Bisa naik mau. Apalagi duduk sambil minum. Wah, sempurna banget. masuk. Hanya ada dua di dunia ini yang perlu kita khawatirkan. Ya kan? Saya cek dulu tangannya. Hanya ada dua. Dua. Ini benar. Sehat dan sakit kan? Ya. Iya, kalau kita sehat nggak ada masalah. Iya. Nah, kalau sakit Nah ini, ada dua hal yang perlu kita khawatirkan. ya itu benar 2 not. Tambah parah Iya. atau sehat atau sembuh. Hmm. Kalau sembuh nggak ada masalah. Iya. Kalau tambah parah Antara dua lagi. ada dua hal yang perlu khawatirkan. Waduh, apa lagi? Lanjut Hidup Selesai. atau mati? atau meninggal. Hmm. Kalau hidup nggak ada masalah. Iya. Nah, kalau meninggal Ada 2 lagi. ada dua masalah. Ada Ya, dua hal yang perlu dipertimbangkan. Surga atau neraka. Iya. Iya. Oke. Surga nggak ada masalah. Nggak ada Iya. masalah. Neraka. Kalau neraka Ada dua lagi. Dua lagi. Dua lagi. Purgatori. Tinggal original atau crispy. Lu pikir ayam McD? Pura-pura closing. Ya crispy lah. Saya suka yang crispy. Kalau bisa spicy. Ada di Instagram tuh ininya apa? Stand up comedy. Kita ngikutin lagi. Iya. Tapi memang Kita benar. ngikutin. Tapi memang benar ya. Saya pernah nih waktu ibu saya dipanggil Tuhan, kan ibu saya Jawa. Iya. Ada Tionghoanya sih sebetulnya. Hmm. Jadi saya 12,5% Tionghoa. Berapa setengah? 12,5. Bukan 25, 1/8. Buyutnya mama tuh Tionghoa asli. Oke. Berarti kan mama tinggal 25%. Iya. Saya 12,5. Mata sepintas ngeliat Agak- kayak ngeliat Andi Lau gitu. Iya, sekilas. heeh. Jimmy Lin. Jimmy Lin. Aaron Kwok. 90. Untung jadi Romo, Son. Kalau nggak kasihan anaknya. Kenapa? 6, 1/16. Ponakan saya. Tetangga belakang itu Katolik juga, orang Jawa juga. Lalu nanya, lu masih dari dulu mau saya? Romo, ini biasanya kalau di Jawa itu ada tradisi pecahin kendi. Oh iya, benar. Itu lalu anak-anak itu jalan ngolongin peti tuh. Iya, betul. Ya. Berapa 3 kali atau berapa tuh? Di Batak juga ada gitu. Heeh, Ngolong-ngolong. Itu. Nah, saya bertiga sama kakak saya tuh ngobrol, gimana nih? Udahlah, lu kan Romo. Udah Katolik aja. Kita misa bawa ke gereja, ya lah. Gereja misa, misalnya kue bawa ke makam ibadat pemakaman, selesai, udah gitu aja. Oh, biar nggak ribet juga mungkin maksudnya. Apalagi adiknya Romo kan, kakak saya pikir gitu. Udah, itu juga kalau mau gini-gini kita nggak ngerti. Nah, Iya. juga itu perlu dipertimbangkan juga menurut Iya. saya ya. Artinya ketika kita menjalankan sebuah tindakan kultural yang berdasar dari budaya, apakah saya juga memaknai apa yang saya lakukan itu? Karena kan itu simbolis pasti. Iya. Tindakan pasti kan mengungkapkan makna Iya. gitu. Nah, jangan sampai lalu karena kita tidak tahu asal gini-gini aja. Ngikutin tren Iya, ibaratnya kehilangan, gitu. nah. Di satu sisi itu, di sisi lain alangkah baiknya juga kita memelihara budaya itu kalau memang baik tuh, supaya nggak hilang tuh. Nah, Iya, kalau iya. maknanya memang sesuai. Betul. Nah, yang sekarang ya saya sendiri mengakui saya tinggalnya di Jaksel kan, Mana? literally Jaksel. Oh, LA. literally which is tuh masuknya KAJ, Kejaksaan Agung Jakarta. LA saya. Lembang atas. Lenteng Agung. Mau kita Jaksel. bicara bagaimana yang sudah terlanjur. Apa Ini misalkan ternyata keluarga memenuhi keinginan orang yang bersangkutan yang meninggal dengan alasan versi dia ingin disebar segala macam. Sudah terjadi mungkin bertahun-tahun lalu. Apakah keluarganya yang harus pengakuan dosa? Kalau tidak tahu ya gimana? 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 Saking bingung ya kan? Teknologi ya. Teknologi Apa ya. yang bisa dilakukan keluarganya? Gimana? Apa yang bisa dilakukan keluarganya untuk menebus? Kalau ya bukan soal menebus ya. Jadi, Tapi ya sejarah nggak bisa di-delete. oke. Gitu. Yang bisa dilakukan apa ya? Kalau sudah terus mau dikumpulin lagi abunya, disebar nih, ya kan? Gimana kemarin ya? Oh iya. Berapa 20 tahun lalu nggak masalah. Kalau gimana? ketidaktahuan ya berarti oke, nggak masalah. Lah kalau dia tahu terus gimana? Gitu. Dan tadi
apakah menebusnya dengan cara mengumpulkan abu yang sudah disebar kan nggak mungkin. Ya, yang berikutnya bisa dilakukan pertama tetap mendoakan itu secara Katolik yang meninggal itu. Lalu yang berikutnya memberi pemahaman kepada setiap anggota keluarga yang masih hidup supaya nanti ketika saatnya tiba lalu tidak minta yang aneh-aneh. Kadang-kadang yang ini Bapak Uskup pernah menyampaikan homili ini nih. Jangan sampai yang meninggal itu ngerepotin yang masih hidup. Gitu. Oh iya. Karena nanti yang masih hidup akan repot, dilema. Diturutin kok tidak realistis. Nggak diturutin, takut kualat. Kan gitu. Makanya udahlah yang biasa-biasa aja itu, yang pokok justru yang esensinya itu yang diperjuangkan. Yang yang ininya nggak usah terlalu di banyak request lah, minta petinya pakai AC. Atau boleh nggak makamnya di Greenland gitu. Wah, biar kayak film Hobbit. Nah, Hobbit mah bukan pengen peti 2 pintu. Itu tadi. Kulkas. Enggak percaya. Kalau petinya ganti horden. Tadi peti 2 pintu tadi. Atasnya bisa dibuka. Itu biasanya harga petinya juga lumayan biasanya. Nanti mungkin kisaran kalau tanpa diskon itu. Lah kok dagang lagi? Kok dagang? Tapi kalau ngomong-ngomong tentang yang sudah ini tadi kepikiran ini Son. Ada yang tidak diduga seperti keguguran misalkan. Keguguran. Janinnya juga kan harus dikebumikan atau dikremasi. Itu sudah kehidupan itu. Iya. Ketika berbicara kalau keguguran sama janin udah ada kehidupan, tapi kalau memang ari-ari nih gimana mau itu dikuburkan juga atau gimana? Ini tali pusar maksudnya? Tali pusar. Yang baru lahir anak nih baru lahir. Ada tali pusar dan kawan-kawannya itu kan. Itu juga kalau menurut budaya harus dikubur. Secara gereja Katolik gimana sih? Saya belum pernah menemukan ada kewajiban soal itu ya. Nah, tapi kepo nih ari-ari katanya spesifik gitu. Tapi ya emang kita mah akal sehat juga dimakamkan saja tuh. Iya sebenarnya ya. Dengan tata cara ditimbun gitu, dipendam. Kayak yang misalkan kandungan meninggal di dalam dikuret, kayak harus dikeluarkan tuh itu juga dikubur kan. Kalau maka dibedakan antara tadi kalau janin atau keguguran, yang keguguran itu sudah kehidupan itu. Yang sudah kehidupan baru, maka tetap dilakukan secara layak juga. Mungkin. Kalau masih memungkinkan, kalau sudah berbentuk ya, itu saya juga pernah memakamkan itu. Jadi mungkin usia 6 bulan, 7 bulan, tapi udah berbentuk. Sudah berbentuk. Tetap dipetiin, peti kecil gitu. Iya, pernah lihat sih. Karena yang sudah berbentuk. Kalau yang masih misalnya berapa minggu, itu kan juga belum berbentuk tuh. Artinya nanti dia, setahu saya ya, keluarnya kan lalu dalam bentuk darah gitu ya. Artinya bentuk janinnya sendiri kan sudah tidak ada gitu. Ya itu mau gimana lagi. Tapi saya tetap mengajak kalau ada yang kejadian seperti itu, tetap bapak ibunya yang mendoakan anak yang keguguran itu, karena itu sudah jadi kehidupan. Betul. Dengan layak juga diperlakukannya, jangan main buang aja begitu ya. Secara fisik diperlakukan layak, secara rohani juga diperlakukan layak. Ya didoakan. Karena dia kan belum ada di dunia, sudah hidup tapi. Dan masih ada beberapa itu dia di rasa-rasa ya. Kita yang masih hidup itu seringkali kayak misalkan si mama aja ya. Si mama kayak yang aduh kasihan si papa di sana sendirian. Mas sudah nggak ada. Dia tidak sendirian secara fisiknya memang di sana. Karena itu dia kenangan indahnya mungkin sulit untuk kita lupakan. Jadi kita masih memanusiakan. Saya menduga mamahnya yang kesepian sebetulnya. Bisa jadi dibalik. Iya, artinya kan kehilangan. Seperti kasihan di sana papa ya, papa sendiri. Mungkin ini dugaan saya juga ya. Yaitu ungkapan kesepiannya. Betul. Dia mungkin bisa jadi gitu. Tapi kalau ngomongin iman pasti nggak akan berkata begitu. Jadi bukan berarti mamah itu lalu mama jangan kok nggak beriman. Bukan langsung dihakimi begitu ya. Tapi bisa jadi malah itu sebenarnya ungkapan kerinduannya dia, cuma dibahasakannya seolah sana yang kasihan. Betul, karena kita sering kali. Apalagi kan suami istri ya, saya nggak punya istri, nggak tahu. Saya nggak pernah mengalami istri saya meninggal, nggak punya. Nggak punya. Dia main istri kayak apa? Nggak tahu. Nggak tahu rasanya. Dia main istri orang lain pernah. Tapi hebatnya apa? Kalau suatu saat Romo Aloy atau Romo siapapun meninggal, istri orang ikut nangis. Hebat ya? Hebat. Kebayang bisa gitu mikirnya. Tapi benar ya, istri orang suami orang juga nangis. Anak orang. Romo macam apa pikir anak orang nangis coba. Tapi kan gitu, gue juga ngomong karena gue sebagai MC ya, gue ngomong doang. Istri orang hamil mau.
Nah iya, Iya. iya kan? Udah gede anaknya. Kalau nggak ada aku, kamu nggak ada. Gue mau ngomong doang. Tapi yang mengesahkan yang ini. Ini tadi terkait yang Sony bilang ya. Makanya tidak termasuk jangan bikin wasiat juga yang aneh-aneh tadi, misalnya nanti supaya papa atau mama nanti di surga tenang. Nanti kalau papa meninggal, nanti di peti tolong bawain ini ya celana pendek papa Favorit papa supaya nanti di sana papa pakai celana itu. Tapi kalau yang memang itu enggak. Iya. Tadi itu kalau misalnya permintaan-permintaan yang masih lebih ke menghormati dan bisa direalisasikan dengan mudah gitu ya. Iya. Saya sih nggak terlalu masalah ya. Oke. Nah, kadang-kadang ada lagi Yang ada enggak request yang lalu itu oleh yang masih hidup sulit diwujudkan. Atau yang mirip ini Mo. Dulu sempat ada kejadian, tapi ini terjadi di gereja Protestan ya, bahwa seorang pendeta menolak untuk melakukan proses pemakaman saat memasukkan benda-benda tertentu. favorit si mendiang ikut ke dalam peti untuk dimakamkan. Ini contoh, Iya, benda-benda iya. tersebut lebih ke bentuknya tribute sih sebenarnya kalau kata Ya, saya. misalnya nanti Atau benda Nodi sama Sony meninggal harus bawa mic gitu. Nah, Ya MC. Kalau saya bawa studio siaran. Nah, itu benda-benda Kembali, secara iman Katolik juga. maknanya apa? Oh, oke. Itu. Ya maknanya apa? Kalau tadi soal penghormatan saja, lebih ke menghormati saja. Tribute, Salahnya apa? Gitu. Hmm. Tapi kalau sudah nyambungnya ke ya supaya nanti papa, mama di surga juga tetap bisa pakai baju favoritnya di surga. Itu kan kayak itu udah. itu udah Terlalu. melenceng. Saya pernah cerita yang ini. Ada Brother Hans waktu itu OSC meninggal di Papua kalau nggak salah. Terus dimakamkan pasti di Batista. Nah itu ada videonya tuh. Teman-teman saya itu, mau Ferdinand kalau nggak salah ada, mau Juju mungkin ada. Ke makamnya Brother Hans itu. Bawa apa? Bawa KFC. Oh iya. Hans, ini kan lu dulu pengen banget selama di sono, Bersuka, pengen makan KFC, iya. nggak kesampaian. Iya. Nih kami bawain ya. Heeh. Apakah ya Romo itu Romo loh ya? Iya, Teman-teman saya semua. Iya. Apakah Romo itu berkeyakinan itu akan dimakan di situ? Pasti tidak. Iya. Lebih ke apa sih? Iya. Ya penghormatan lah. Penghormatan Habis aja. mau gimana lagi gitu. Ya. Gitu ya pasti ya mungkin habis itu dimakan kucing atau nggak Atau tahu. Anda kan mengendap-endap di belakang. Saya Sudah pada pulang. kosong. Yang ada juga Kosong. Romo Juju nih, Iya. makan ya. Nggak jadi. Siapa Makan tahu. sendiri. Soalnya adegan berikutnya nggak direkam. Iya, udah pasti dipulang Iya. itu biasanya. Nah, gitu. Maka Oke. jangan memisahkan antara tindakan dengan makna tindakan itu. Ya. Tapi kita pegang maknanya doang tanpa ada tindakannya juga jadi Iya. nggak terwujud ya. Udah biarkanlah yang memang jadi simbol dari Iya. orang tersebut. Contoh kayak teman saya meninggal dibawain tuh helm dan jersey goesnya. Ah, misalnya gitu. Tapi sampai nama Penghormatan. itu soalnya Nggak muat, Pinarello. nggak muat tuh. Pinarello. Nah, Jadi, yang paling itu dekat mah nih, tribute aja, yang paling gitu. dekat dengan iman Katolik adalah kebiasaan kita ketika ada orang meninggal itu dibawakan Salib dan rosario. Kitab Rosario suci. aja, kitab suci. kitab betul. suci di sini, Iya. saja di sini. Iya. Nah, supaya itu nyambung dengan tindakan itu, maka ketika masih hidup, benda itu jangan jadi benda asing. Aduh. Iya lagi. Aduh. Iya nggak? lagi. Iya, Jangan iya. sampai nggak pernah baca Alkitab pas meninggal di ya naon ya? Naon ya? apa nih? Kamus nih, Aduh, apa kamus. nih? Nggak pernah lihat selama hidup ya. Dipasangin Iya, iya. rosario, apa nih? Iya. Sana asing. Nah, Iya, lebih iya. baik ketika masih hidup yang nantinya akan dikenakan kepada kita sebagai simbol-simbol iman, itu juga dekat dengan kita ketika masih hidup juga. Iya. Tadi Sony bilang, peti mati kita nanti ada Gambar Last Supper. Last Supper. Pas masih hidup sok misa ente. Iya benar juga. Benar juga. Iya, jangan sampai misa terakhirnya malah pas misa Requiem. Requiem itu Requiem. misa pertama setelah sekian tahun. Betul, dan itu misa gabungan antara tobat Oh iya, sama makanya Ekaristi. pas masih hidup nggak pernah misa, pas Iya. meninggal di misa. Iya, ya. betul. Itu namanya tadi misa napas nikmat itu kan. Apa namanya? Natal Paskah, nikah mati. Iya sih. Kenapa Ah, sih? ikut misa pas itu doang. Iya sih benar ya. Bentar catat dulu baru nih. Napas nikmat benar-benar. Soal Iya. ini Iya. kalau berandai-andai ya. Ya. Minuman apa nanti yang mau disertakan Lah. kalau ada? Cendol aja. Tapi ngomong berandai-andai, Iya. berandai-andai. Hmm. Punya kepengen apa nggak sih ketika suatu saat kita meninggal, mau Aloy? Nah, Pribadi ini saya tuh personal. sering itu ya, kalau pas misa requiem atau misa peringatan arwah di pengantar misa, saya selalu mengucapkan syukur. Bukan mensyukuri kematian, mensyukuri kehidupan.
bahwa kematian bukan mengakhiri hidup tapi mengubah hidup, ya Ya. kan? Kehidupan kekal ya. Kematian itu mudah diingat. Tanggal berapa, hari apa, jam berapa, menit berapa, di mana. Betul? Dan kenapanya? Kenapanya, penyebabnya. Tapi yang sering kita lupa adalah itu mudah diingat momen 1 detik itu tuh, sesaat itu orang meninggal dunia. Oh, nggak ada gitu misalnya. Tapi kita jangan sampai momen sesaat itu menghapus memori sekian tahun hidupnya Ya. di dunia. Itu kadang-kadang kita lupa. Makanya tetap saya mensyukuri kehidupan di dunia Ya. dan mensyukuri hidup baru yang dia Akan mulai jalan, ini. ya. Dia mulai ini. Maka kita berdoa supaya hidup barunya ini lalu memang mengarah kepada Bapa. Sambil kita juga mohon. Kenapa? Kita nyusul juga nanti kan. Ya. OTW kita. Betul. Gitu. Cuma Nah, kapan waktunya nggak nggak tahu. tahu kapan di mana. Makanya tadi kematian menakutkan nggak? Saya nggak takut mati. Asli nak ya. Ketutup. Mati nggak? Berangkatnya. Maksudnya apakah nanti sakit keras, apakah dimakan singa, apakah jatuh dari, ya kan kita nggak ada yang tahu penyebab. Iya benar. Kena santet gitu. Iya, udah jatuh dari lantai Betul. berapa. Dari Burj Khalifa, Burj ternyata parasutnya nggak ngembang, malah diangkat UFO, terbang ke Merkurius. Pas meninggal di sekitar kita ada siapa? Iya, Kan kita bener. nggak bisa prediksi kan. Bener. Tapi kita mau meninggal sebagai siapa? Itu bisa kita usahakan waktu hidup. Legacy yang kita tinggalkan ini seperti apa ya? Jadi Benar. Romawi ketika suatu saat nanti meninggal, apa yang pengen banget? Saya ingin dikenang sebagai orang yang hidupnya penuh syukur. Wih. Soalnya Tapi kalau mau Aloima, sorry, sudah ada tempatnya kan kalau nanti Kalau para pastor memang- meninggal kan? Kalau kami yang pojok di Ama itu. sama Banjaran. Oh, yang di Banjaran itu Banjaran. Walaupun sudah ada. tugasnya di Lembang sekarang ya. Iya. Oh, tapi sekarang belum Projo. belum dinamain ya. Iya belum. Cuman Tinggal teken. siapa yang duluan Projo aja. itu ada di Ama Ya. Banjaran. SCC juga ada SCC di Ama. Ama juga. Beda coupling aja, beda coupling. Oh, beda coupling. Kalau Ada yang suster SCJ juga di situ. Iya. OSC Itu Bandung di Selatan. Pratista ya. OSC Patista. Kalau gua sih ya selama ini ya berpikirnya yang konvensional, dikubur, ditimbun. Yang konvensional ya. Kalau meninggal nanti. Tapi bener alasan sosial sih. Lahan. Gua nggak mau ngerepotin yang nanti masih hidup harus nyari lahan buat gua gitu Harus ya. nyekar. Harus. Kalau nyekar mungkin part of setelah. Tapi kan harga tanah udah mahal ya Nut ya. Betul. Harga tanah makam udah mahal. Terus juga Makanya jangan cari cari yang kiloan aja. gini Karungan. Mo. Kalau kiloan sayanya juga harus dibelah-belah. Heeh. Sini dilipat. Atau supaya tidak 1x2 vertikal mungkin. Bisa. Jadi gini kan maksudnya. Mungkin nggak ya? Ekskavatornya susah. Jadi ketika orang mau menggali sesuatu, Iya. nanti yang kecangkul tiba-tiba muka lu dulu. Mau apa lu bang? Jadi nggak ekskavator tapi pakai paku bumi. Buat ngebolongin. Tapi ini real ya. Soal tanah ini kan memang Betul, ini masalah karena, sosial. Kematian itu tidak urusan krisis moneter, COVID, selalu ada yang meninggal. Betul. Apapun juga. Sementara lahan terbatas. Nah, makanya saya mulai berpikir sepertinya kremasi menjadi solusi. Yang penting maknanya tadi ya. Maknanya, bukan jangan mengingini kremasi dengan makna yang bertentangan. Karena biasanya orang di budaya kita masih suka yang namanya untuk berziarah ya. Iya. Dan ada tempatnya. Jadi saat Tempat tidak doa. ada tempat Situs. doanya di mana Situs, kita walaupun bisa dilakukan dimanapun, cuman budaya kita sepertinya masih kental bahwa rasa Afdol gitu, nggak afdol. betul. Dan tanpa harus membebani yang masih hidup, sepertinya Dan itu kremasi juga menjadi sebagai solusi. salah satu bentuk penghargaan kita, menghargai, menghormati tubuh tubuh duniawi tadi kita itu. saat Bahwa di hidup. tempat inilah tubuh itu terakhir berada. Makanya tetap ditabur bunga, Iya, betul. tetap dirawat kan gitu. Padahal kalau pikir-pikir hanya logika saja. Iya. Mau ada rumput kayak bodoh, nanti juga dia makan kambing kan gitu. Betul. Dan saya pengen kalau nanti ada yang nyekar saya harus bunga papan ya. Lu ngerepotin banget lu bener-bener. Udah mah kecil, posisi vertikal bunga papan. Nanti juga ada yang datang, Mbak. Bunga mulai 0,03%. Saya ambil deh. Itu KPR. Lalu gimana, Nut? Apa yang kepikiran? Kremasi jelas, ya kan? Karena lahan nggak mungkin kan. Betul. 1,3 hektar. Iya kan? Aduh, Kremasi itu mah jelas. jadi kota baru. Bener. Cuman yang kadang yang nggak tahu ya, ini baru kelewat beberapa waktu yang lalu gitu. Kayaknya kalau orang berduka, biasanya kan temanya lagu-lagu Tema apa nih sedih,
di rumah duka pas nih. acara. Nah, bisa requiem lagu-lagu sedih gitu. Nggak bisa gitu kita bikin agak party sedikit gitu. Kemarin pas lihat ada reels Thailand kayaknya kalau nggak salah, Bisa. ada DJ-nya, ada apanya. Wah, seru nih kayaknya pemakaman. Ini kayaknya Rumah duka. dulu yang saya pernah kepikiran bikin IO kematian itu ya. Nah, Iya. seru nih kayaknya. Langsung pakai aplikasi. Bikin party gitu. MC ada, MC ya kan? ada. Nanti ada door prize. Ada apa, maaf? Door prize peninggalan mendiang. Oh, sama nanti ada lempar handbook ya. Yang dapat menyusul. Lu dulu. Nggak ada Sebenarnya yang mau. lagu-lagu kematian di ritus Katolik itu lebih kepada ungkapan iman dan harapan Iya, sebetulnya. Iman dan harapan, betul. Akan kebangkitan sebetulnya. Eh, Bukan lagu yang lalu mendramatis sedih. Sebenarnya enggak. Kalau saya sekarang lebih coba memikirkan ini loh. Saya suka banget ya sama nisannya Paus Fransiskus. Oh iya. Hanya Sederhana. tulisan Francis. Cakep ya. Itu cakep banget. Gak Jadi usah anak lu siapa, istri lu siapa. Nah. Ya, itu kan karena kan Paus. Makamnya sederhana. Kita bisa hubungan dengan waktu hidupnya. hidup dengan kesederhanaan Betul nggak? beliau tuh. Sekarang makamnya nisannya begitu, tapi hidupnya amburadul. Nggak akan berkesan juga orang betul. lihat. Kan itu. Minimal kalau pengen nisannya sederhana, sering-sering makan padang pas hidup. Sederhana. Itu waktu berangkat kaya Pak sebetulnya. Pas Jadi pulang lu- sederhana, habis duitnya. Kikil, mujair, rendang. Sekarang saya hidup sederhana. Saya hidup sederhana, habis buat makan. Bukan makan padang. Terus nanti di peti juga bukan logo Lasapersan. Logo sederhana. Yang biru apa yang merah, Pak? Nyakarnya tau bunganya yang bau rendang ya. Pakai bunganya bunga tawang, Pak. Yang buat bikin Daun jeruk. rendang. Tapi gue pernah jadi kepikiran tentang Nissan loh. Bahkan itu menggambarkan saat hidup. Gue amazed banget saat tahu Nissan Paus Fransiskus ya. Hanya tulisan Ya, Franciscus. itu termasuk pertanyaannya Nodi tadi ingin Dikenang sebagai- apa? Keren. Terima kasih Bapak Ibu umat sekalian sudah menyimak 30 menit isi dari pembicaraan kita. Sisanya ketawa-ketawa ya kan. Tapi terima kasih, mudah-mudahan juga menambah sukacita buat para umat sekalian. Tapi tergantung diterimanya dengan hati yang penuh sukacita atau enggak. Jangan marah-marah Oh, ya. ada ini ya, apa namanya? Closing statement. Iya. Kalau lah Closing- saper. Betul, ini kan baru mau diarahkan ke sana. Iya. Closing statement dari Romo Alo yang akan Ada menutup perjumpaan di kita kali ini. hukum kanonik itu ada juga sebetulnya mungkin bisa dibahas di lain kali ya. Ada larangan pemakaman gerejawi tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang jelas nyata-nyata murtad, yang nyata-nyata menyebarkan heresi, bid'ah, skisma Beda. gitu. Dan dosa-dosa lain yang menjadi batu sandungan, kecuali sebelum meninggal menampakkan tanda-tanda pertobatan. Kita bahas nanti Itu, ya. berikutnya ya. Ya, dengan Ini mualo, spill buat. yang ngasih ide ya nanti narsum. Enak aja ngasih ide Iya. terus narsumnya beda. Wah, Ya nggak, masa. saya kan hanya memancing untuk langsung berikut. Kalau toaster tuh beresin. Kan mancing doang. Yang nyemes yang lain. Cobain toaster tapi semes. Itu main volley kalau 1 lawan 1. Terima kasih Bapak Ibu ya, semuanya umat sekalian. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Ah.